Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Restuti Rahayu. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pembukuan keuangan digital dengan aplikasi teman bisnis. Siapa di sini yang sudah menggunakan atau mendengar apa itu aplikasi teman bisnis? Yuk simak dan tonton video ini. Tujuan dari video pembelajaran ini adalah yang pertama, meningkatkan pengetahuan tentang pembukuan digital. Yang kedua, memberikan pengetahuan kepada kelompok tentang tata cara penggunaan aplikasi teman bisnis. Dan yang terakhir adalah mendorong kelompok untuk menggunakan aplikasi teman bisnis. Perbedaan pembukuan sederhana dan pembukuan digital. Pembukuan sederhana atau manual adalah pembukuan atau pencatatan keuangan yang dilakukan di buku atau kertas. Sedangkan pembukuan digital adalah pembukuan atau pencatatan keuangan yang dilakukan menggunakan aplikasi. Masalah yang sering dihadapi dalam pembukuan manual atau sederhana. Yang pertama adalah membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup banyak. 2. Tingginya risiko kehilangan data. Ketiga, ketidaktelitian. Keempat, kurang teratur dan sistematis. Kelima, tidak adanya kontrol pembukuan. Kelima adalah kesulitan untuk mengakses laporan keuangan. Dilihat dari risiko pembukuan keuangan sederhana, maka sudah saatnya beralih menggunakan pembukuan digital. Kelebihan dari pembukuan digital adalah memiliki ketepatan yang tinggi dan dapat menyusun laporan keuangan secara mudah dan cepat. Aplikasi keuangan memiliki beragam bentuk, ada yang versi gratis dan ada yang versi berbayar. Dari beberapa aplikasi, salah satu aplikasi yang mudah digunakan adalah aplikasi teman bisnis. Aplikasi teman bisnis adalah salah satu aplikasi pencatatan keuangan berbasis mobile yang dapat membantu para pelaku usaha dalam mencatat hasil penjualan atau pemasukan, pengeluaran, perhitungan laba atau rugi, hingga hutang piutang secara digital. Keunggulan dari aplikasi teman bisnis adalah gratis atau tidak berbayar, informatif, fleksibel, memiliki tampilan yang simpel, dan dapat digunakan secara offline. Fitur-fitur di aplikasi teman bisnis adalah catat transaksi, hutang piutang, laporan keuangan, persediaan, kontak bisnis, dan patuh SAK EMKM. Cara membuat akun di aplikasi teman bisnis. Yang pertama adalah unduh aplikasi teman bisnis di Play Store. Yang kedua adalah buka aplikasi lalu klik daftar untuk membuat akun baru. Yang ketiga adalah isi formulir pendaftaran dengan informasi Anda seperti nama, alamat email, dan kata sandi. Yang keempat adalah setelah berhasil mendaftar, lengkapi profil Anda dengan informasi bisnis Anda seperti nama bisnis, jenis bisnis, kategori bisnis, kota, tanggal awal pembukuan, dan jumlah kas awal. Cara menginput transaksi pemasukan. Yang pertama adalah buka aplikasi teman bisnis. Yang kedua adalah masuk ke menu transaksi, klik tombol plus atau tambah, atur waktu transaksi, pilih kategori pemasukan, masukkan nominal, klik simpan. Cara menginput transaksi pengeluaran. Yang pertama adalah buka aplikasi teman bisnis, masuk ke menu transaksi, klik tombol plus atau tambah, atur waktu transaksi, pilih kategori pengeluaran, masukkan nominal, lalu klik simpan. Cara mendownload laporan keuangan, laba atau rugi transaksi. Yang pertama adalah buka aplikasi teman bisnis, masuk ke menu laporan, pilih kategori laba atau rugi, tentukan periode pelaporan yang ingin Anda pilih. Selanjutnya, pilih jenis file laporan yang ingin Anda unduh, PDF atau Excel, lalu klik unduh. Sekian video pembelajaran pembukuan keuangan digital dengan aplikasi teman bisnis. Terima kasih. Untuk penjelasan lebih rinci, simak dan cermati video penggunaan aplikasi teman bisnis berikut ini. Hai, saya Dian dari Teman Bisnis. Kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk berjalan-jalan berkeliling aplikasi teman bisnis. Yuk kita mulai. Untuk teman-teman yang belum mendownload aplikasi teman bisnis, silahkan masuk ke Google Play Store lalu ketik teman bisnis, kemudian klik unduh atau install. Pertama kali ketika kita masuk ke teman bisnis, kita disuguhkan dengan 3 gambar ilustrasi yang menjelaskan apa itu teman bisnis. Kemudian ada 2 tombol, yang pertama masuk dengan Google,
Yang kedua, masuk dengan Facebook. Ada 3 pilihan. Yang pilihan terakhir adalah masuk dengan email. Kalau kamu tidak memiliki akun Google atau akun Facebook, kamu bisa masuk dengan emailmu, email apapun. Sekarang kita coba masuk dengan Google. Pilih akunmu. Tunggu sebentar. Sekarang kamu sudah bisa masuk dengan Google. Masukkan nama bisnismu. Nama bisnis saya apa ya? Oke, kita masukkan saja PT Baju Kece. Kemudian, jenis bisnis, barang. Kategori bisnis, online shop. Kemudian, pilih checklist di atas. Oke, sekarang kita masukkan nilai kas bisnis. Anggap saja nilai kas bisnis kita adalah Rp10.900.000. Kemudian, kita pilih checklist di atas. Oke, ini adalah tampilan beranda dari teman bisnis. Di sini tercantum arus kas kita, modal awal adalah Rp10.900.000 yang tercatat sebagai transaksi kas awal. Oke, sekarang kita coba masukkan transaksi. Tambah, kita pilih kategori terlebih dahulu. Jangan lupa ya, kategori misalnya saja penjualan. Kita berhasil menjual sebanyak 600.000 yang terdiri dari 5 potong pakaian. Maka di situ akan langsung tercantum 120.000 untuk satu pakaian. Kemudian kita tulis deskripsi. Pakaian perempuan. Oke, kita masukkan tanggal transaksi. Misalnya saya transaksi terjadi hari ini, 30 November 2017. Kita pilih oke. Di sini ada 2 pilihan, yaitu pembayaran melalui tunai atau transfer, dan pilihan kedua adalah piutang. Kita pilih pembayaran tunai dulu. Kita pilih checklist di atas. Sekarang sudah terlihat. Di beranda akan ada modal kas Rp10.900.000 dan penjualan Rp600.000. Karena kita berhasil menjual, maka kas di atas tercantum sejumlah Rp11.500.000. Simpel kan? Rp10.900.000 ditambah Rp600.000 sama dengan Rp11.500.000. Itu kalau pendapatan. Bagaimana kalau pengeluaran? Oke, sekarang kita coba untuk memasukkan pengeluaran. Pilih plus di bawah. Pilih kategori. Pilih pengeluaran. Misalnya saja saya ingin membeli stok pakaian anak-anak, maka kita pilih pembelian persediaan. Jumlahnya, harga total, saya tadi belanja sekitar Rp2 juta. Rp2 juta untuk 15 potong pakaian anak. Maka secara rata-rata, harganya adalah Rp133.333. Kemudian, kita pilih deskripsi. Pakaian anak-anak. Kita pilih tanggal transaksi, tanggal 30. Kemudian, pembayaran melalui tunai dan checklist. Maka, pengeluaran tadi langsung masuk ke di beranda. Kalau kita lihat, semuanya sudah tercatat dan sudah dijumlahkan langsung oleh teman bisnis, sehingga arus kas kita menjadi Rp9.500.000. Simpel sekali kan? Kita nggak perlu lagi kalkulator, cukup masukin semuanya, dan voila, teman bisnis yang hitungnya. Sekarang kita masuk ke laporan. Kita cek laporannya ya. Nah, di laporan, di sini akan tercantum saldo awal dan saldo akhir. Saldo awal Rp10.900.000 itu yang tadi kita masukkan di awal, dan saldo akhir setelah ditambahkan oleh pendapatan dan dikurangi pengeluaran. Di sini juga ada grafik yang menggambarkan bagaimana arus kas kita dari hari ke hari. Karena tadi kita baru memasukkan 1 hari, maka belum ada grafiknya. Tapi kalau teman-teman sudah memasukkannya dalam waktu minimal 2 hari, 3 hari, atau seterusnya, di sini akan terlihat grafik yang menaik atau menurun sesuai dengan kondisi keuangan teman-teman. Nggak cuma grafik, teman bisnis juga menyediakan pie chart. Coba kita klik pemasukan, maka di situ ada pie chart. Di sini terlihat pie chart 94,8% itu adalah uang dari modal, dan 5,2% itu adalah penjualan, sebesar Rp600.000. Kalau kita kembalikan, kita juga bisa melihat pie chart dari pengeluaran. Pengeluaran 100% itu adalah pembelian persediaan sebesar Rp2 juta. Kalau nanti teman-teman memasukkan pembelian-pembelian yang lain atau pengeluaran yang lain, di sini akan terbagi menjadi kategori-kategori tersebut dan kita bisa melihat pengeluaran mana yang paling besar. Beranda sudah, laporan sudah, kita masuk ke utang dan piutang.
Coba kita masukkan piutang. Misalnya saja kategorinya penjualan, deskripsinya penjualan pakaian anak, tanggal transaksinya tanggal 30. Tapi, untuk kali ini, si pembeli tidak melakukan pembayaran langsung secara transfer maupun tunai, tapi pembeli melakukan utang, atau itu berarti piutang untuk kita. Kita masukkan jumlahnya, misalnya saja piutang kita sebesar Rp1.500.000 untuk 5 potong pakaian. Di sini, kalau kita memasukkan piutang atau utang, kita bisa menambahkan data pelanggan. Misalnya saja nama pelanggannya Ani. Kita masukkan jatuh tempo pembayaran, misalnya saja 1 minggu dari sekarang, berarti tanggal 7 Desember 2017. Kemudian, nomor telepon, misalnya saja 0811112315. Nomor rekening, kalau ada, kita contohkan saja. Dan email, ani@gmail.com. Juga alamat pelanggan, kalau kita mau mencatat alamat pelanggan. Jalan Danau Raya. Semuanya sudah tercatat? Seperti biasa, checklist di atas. Langsung tercatat piutang, Ani 1.500.000 dengan jatuh tempo tanggal 7 Desember 2017. Enak kan? Jadi semuanya bisa tercatat. Kalau kamu ada piutang, kamu bisa mencatatnya. Kita bergeser ke utang. Di sini masih tidak ada utang, tapi kalau seandainya kita belanja melakukan pengeluaran dengan cara utang, kita bisa menambahkan utang di sini. Tambah, misalnya saja kategori utang, itu berarti pengeluaran. Utang ketika kita membeli persediaan, misalnya deskripsi utang pembelian pakaian dewasa. Kita masukkan tanggal transaksi, yaitu tanggal hari ini 30. Utang, dan jumlahnya, misalnya kita berhutang 3 juta rupiah untuk 10 potong pakaian. Nah, di sini juga seperti piutang, kita bisa masukkan data pemasok. Misalnya pemasoknya Toko Millennium. Jatuh tempo pembayaran 1 bulan dari sekarang, yaitu tanggal 30 Desember. Oke, kita masukkan nomor telepon. Kita masukkan nomor rekening. Kita masukkan alamat email. Dan kita bisa masukkan alamat juga. Selesai, seperti biasa, checklist di atas. Oke, jadi di sini hutang kita sudah tercatat, piutang kita juga sudah tercatat. Semua yang tercatat di beranda itu adalah transaksi yang bersifat tunai, sedangkan semua yang tercatat di utang dan piutang itu adalah transaksi yang sifatnya dibayar nanti. Gampang kan dengan teman bisnis? Semua transaksi bisa tercatat, bahkan hingga detail ke jatuh tempo, nama pemasok, alamat pemasok, nomor rekening pemasok, dan semuanya. Kalau bisnis bisa mudah, kenapa kamu buat susah? Dadah! Dengan video penjelasan penutup ini, diharapkan anggota kelompok mampu dan mau menindaklanjuti dengan melakukan pembukuan keuangan usaha mereka dengan mencatat semua transaksi yang terjadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.